Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Dardias Kurniadi, dosen Politik Pemerintahan Divisi Pol UGM. Pada kesempatan kali ini kita ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan skripsi. Video ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan beberapa tahun yang lalu untuk melihat sebenarnya apa saja sih kendala-kendala untuk membuat skripsi. Tentu saja ini juga berlaku untuk Anda yang ingin membuat tesis dan disertasi. Survei ini menyasar mahasiswa S1 di 3 angkatan. Angkatan yang pertama dan kedua yang banyak yaitu mereka yang sedang mengerjakan proposal, skripsi, dan mereka yang sedang mengerjakan skripsi. Dan ada satu angkatan lagi yang mungkin agak terlambat dibanding teman-temannya. Nah, ini harus digarisbawahi oleh semua teman-teman mahasiswa bahwa tidak ada dosen yang ingin mahasiswanya lulus lama. Tidak ada departemen yang ingin menunda mahasiswanya lulus lama. Itu sebabnya kami membuat kuesioner untuk mengetahui problema mahasiswa sehingga kita bisa sama-sama mengatasinya. Video ini akan terbagi menjadi 2 segmen. Yang pertama kita ingin tahu faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa dalam menulis proposal skripsi. Dan nanti di segmen kedua kita akan lihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam membuat skripsi. Kami menemukan 6 faktor yang menjadi persoalan utama bagi mahasiswa untuk membuat proposal skripsi mereka. Yang pertama ada 8% yang menganggap bahwa persoalan mereka adalah komunikasi dengan dosen pembimbing. Yang kedua, ada 36% yang merasa persoalan mereka adalah manajemen waktu. Nah, ini persentase terbesar, nanti kita akan diskusikan selanjutnya. Yang ketiga dan keempat, masing-masing hanya 3%, yaitu persoalan berkaitan dengan menemukan daftar bacaan dan menentukan rumusan masalah. Ada 8% yang merasa persoalan mereka adalah menuangkan ide yang ada di kepalanya dalam bentuk tulisan. Sisanya 22% merasa persoalan mereka adalah di mood atau motivasi untuk menulis, sementara 20% lainnya merasa tidak ada persoalan dalam menulis proposal skripsi. Nah, dari data itu sebenarnya menunjukkan kalau mahasiswa, paling tidak di Departemen Politik dan Pemerintahan Divisi Pol UGM, merasa tidak pernah bermasalah dengan bagaimana cara mencari bacaan dan bagaimana menentukannya dalam rumusan masalah di fase-fase awal pembuatan proposal. Ini sebenarnya cukup baik karena mereka merasa sebenarnya secara kemampuan tidak masalah. Berikutnya, ada masing-masing 8% dari mereka yang merasa persoalannya adalah komunikasi dengan dosen, itu 8%, dan juga bagaimana menuangkan ide dan gagasan yang ada di benaknya dalam bentuk tulisan. Nah, ini sebenarnya juga persentase yang tidak terlalu besar. Artinya, mungkin ada persoalan di komunikasi dengan dosen lama membalas chat misalnya, atau lama membalas email, lama mengomentari tulisan, dan atau juga butuh, kalau yang kedua, 8% yang kedua, yaitu menuangkan ide dalam bentuk tulisan, itu sebenarnya persoalan latihan. Jadi dulu waktu saya PhD, saya menulis banyak sekali dan itu banyak yang tidak terpakai juga akhirnya dalam disertasi saya. Suatu ketika saya kemudian ngobrol, curhatlah istilahnya dengan salah satu advisor saya, dan dia menyampaikan sesuatu yang membuat saya lega. Lega karena sebagian besar tulisan saya yang tidak dipakai itu toh akhirnya juga bermanfaat. Nah, dia mengatakan begini, saya juga pertamanya heran dengan pertanyaannya. Kamu pernah lihat konser musik belum? Saya bingung kan, saya bilang, oh ya pernah gitu. Nah, kamu tahu nggak berapa lama konser musik itu ketika kamu nonton? Ya kira-kira 1-2 jam lah. Gitu. Kamu tahu nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh para musisi itu untuk bisa menampilkan performance indah dalam 2 jam? Saya terus kemudian manggut-manggut. Artinya, kalau tulisan Anda akhirnya tidak Anda masukkan dalam karya akademik Anda, itu Anda pahami sebagai proses latihan saja, seperti musisi yang ingin tampil konser gitu. Nah, konsernya itu ya di tulisan akhirnya nanti. Jadi itu butuh latihan. Nah, seringkali cara menyampaikan gagasan yang ada di dalam kepala kita dalam bentuk tulisan itu hanya persoalan latihan.
Mereka yang terbiasa menulis di media massa akan sangat cepat sekali menulis di media massa. Mereka yang biasa menulis jurnal juga akan cepat lagi menulis jurnal. Nah, mereka yang menulis buku, ya mungkin dibandingkan dengan yang lain, misalnya yang baru memulai menulis buku, tentu saja lebih cepat. Jadi ini hanya persoalan latihan saja. Semakin Anda berlatih, semakin Anda bisa menuangkan ide dalam tulisan. Nah, faktor yang berikutnya yang cukup signifikan adalah mood atau menentukan keinginan untuk menulis. Ini cukup besar, sekitar 22%. Nah, persoalannya, ini persoalan semua orang saya kira. Kita harus konsisten untuk menulis. Ini salah satu rumus dan prinsip paling dasar ya. Nanti kita akan lihat di survei ketika mereka benar-benar menulis skripsi. Tetapi kira-kira sebagian besar dari kita memang butuh konsistensi. Menulis itu butuh konsistensi. Apalagi menulis karya besar seperti skripsi, tesis, dan disertasi itu butuh konsistensi. Anda nggak mungkin bisa Bandung Bondowoso membuatnya dalam semalam. Jadi yang dilakukan adalah mencicilnya, melakukannya secara terus-menerus walaupun sedikit. Jadi misalnya Anda bangun pagi, setelah sholat subuh misalnya, Anda sisakan saja 3 jam saja sehari. Tetapi Anda lakukan tiap hari, Anda nggak membuka sosial media, Anda hanya membaca internet yang berhubungan dengan tema skripsi Anda, dan Anda dedikasikan betul-betul 3 jam itu misalnya untuk menulis. Saya yakin hanya dalam 3 mungkin sebulan skripsi Anda akan selesai dengan sangat baik. Apalagi kalau Anda alokasikan waktu yang lebih lama dari itu. Jadi misalnya Anda alokasikan waktu 5 jam sehari, 5 jam saja, pagi jam 5 sampai jam 10, habis itu terserah Anda mau ngapain gitu. Nah, tapi 5 jam dalam sehari itu Anda khususkan hanya untuk membuat skripsi dan tidak boleh ada yang bolong. Nah, inilah untuk membangun mood. Itu tidak bisa kita sekarang mood, sekarang nggak mood gitu. Jadi Anda harus paksa itu. Anda harus pastikan bahwa Anda membuatnya. Pertanyaannya adalah, kadang kita nggak punya ide. Bagaimana kalau kita nggak punya ide? Membuat karya akademik itu kan tidak semuanya harus menulis. Anda bisa membaca dan bahkan Anda bisa merenung. Jadi ada 3 hal. Anda membaca, Anda merenung atau berpikir, dan kemudian Anda menulis. Proses merenung itu bisa Anda lakukan ketika kemana Anda jalan gitu. Sambil Anda merenung, memikirkan tesis Anda, skripsi Anda, nggak masalah. Nah, kalau Anda misalnya nggak punya ide, Anda browsing, membaca jurnal, atau mencari bahan bacaan yang relevan dengan skripsi Anda atau tesis Anda. Jadi persoalannya bukan kalau Anda nggak punya ide, tapi Anda alokasikan waktu, itulah yang akan menciptakan mood. Nah, begitu Anda jeda 3 hari saja, itu akan sulit kembali untuk memulainya lagi. Jadi Anda harus melakukannya konsisten. Kalau toh ada yang bolong sehari maksimal, atau 2 hari lah. Kalau 3 hari dan lebih, itu akan menjadikan kita sulit kembali untuk menciptakan mood itu. Itu pengalaman saya, mungkin bisa menjadi pelajaran buat Anda semua. Berikutnya ada 36% mahasiswa yang merasa persoalannya adalah di manajemen waktu. Nah, ini bisa kita maklumi sebenarnya kalau kita lihat desain kurikulum dari Departemen Politik dan Pemerintahan yang mungkin bisa diambil atau ditiru oleh universitas lain. Jadi kalau di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM itu kami mengalokasikan 1 mata kuliah khusus, kita sebut sebagai perencanaan penelitian, hanya didedikasikan khusus untuk membuat proposal skripsi. Hingga ketika pulang dari KKN mereka bisa langsung melakukan penelitian dan menulis dalam waktu yang cepat. Jadi harapannya 3,5 maksimal 4 tahun mereka semuanya sudah lulus. Nah, ini menjadi persoalan terkait manajemen waktu, kita bisa pahami karena mereka juga mengambil mata kuliah yang lain. Jadi kalau mereka maksimal mengambil 24 SKS, mereka masih punya 21 SKS yang dialokasikan untuk mata kuliah yang lain. Ini masih masuk akal sebenarnya. Jadi manajemen waktu ini terkait kesibukan mereka untuk membuat tugas atau menyiapkan ujian untuk mata kuliah yang lain. Nah, yang kedua yang kita akan diskusikan adalah apa saja faktor yang menghambat mahasiswa dalam membuat skripsi mereka. Jadi kalau tadi proposal sudah selesai, mereka kemudian melakukan penelitian lapangan dan menulis skripsi. Nah, apa faktor yang mereka alami yang mengganggu mereka dalam menulis skripsi?
Yang pertama faktor biaya, ini sekitar 3% dari mereka merasa biaya mungkin untuk turun ke lapangan menjadi persoalan. Nah, selain persentase terkecil tadi, 3% terkait dengan biaya, ada masing-masing 11% yang menjadi 3 faktor penghambat berikutnya, yaitu 11% berkaitan dengan komunikasi dengan dosen, 11% berkaitan dengan menemukan tema untuk masing-masing bab, dan 11% untuk menemukan bacaan yang tepat untuk mensupport temuan mereka di lapangan. Berikutnya masih ada 19% yang kesulitan untuk menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Berikutnya ada 6% yang merasa rumusan masalah mereka harus diperbaiki dan itu butuh waktu dan itu menjadi persoalan untuk mereka. Karena sekali lagi seluruh karya ilmiah itu adalah pertanyaan atau rumusan masalah dan kemudian jawaban atau argumen. Ada koneksi di antara dua itu dan itu menjadi masalah kalau temuannya ternyata tidak berhubungan atau kurang berhubungan dengan rumusan masalah. Mungkin rumusan masalahnya harus diganti atau disesuaikan. Nah, faktor terbesar adalah motivasi atau mood. Ini signifikan, 33%. Dan 6% berikutnya merasa tidak bermasalah dalam menulis skripsi. Nah, ada yang menarik ketika kita bandingkan dengan menulis proposal tadi, walaupun sebagian besar merasa persoalannya adalah di mood atau keinginan untuk menulis, tidak ada yang merasa persoalannya adalah manajemen waktu. Artinya apa? Artinya sebenarnya Anda punya banyak waktu untuk menulis, tapi Anda tidak menulis. Ini 33% mengatakannya demikian. Persoalan yang kedua yang besar, saya ingin hanya membahas dua hal ini saja, karena ini yang sekali lagi menjadi faktor yang menghambat seluruh mahasiswa. Dua faktor itu adalah menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan, dan yang kedua adalah menemukan mood atau motivasi diri untuk menulis. Nah, sama seperti ketika proposal skripsi, persoalan menuangkan isi kepala dalam tulisan itu adalah persoalan latihan. Semakin Anda latihan, semakin Anda bisa menuangkannya dengan baik. Semakin lama Anda berlatih, semakin Anda bisa melakukannya dengan baik. Jadi, sama seperti di proposal, skripsi, tesis, atau disertasi, ini seperti sebuah karya seni yang Anda harus poles-poles gitu. Jangan Anda tulis terus anggap selesai, Anda baca lagi, sampai Anda bosan dengan tulisan Anda sendiri, atau lebih tepatnya sampai Anda hafal dengan tulisan Anda sendiri, dan Anda merasa itu sudah maksimal, baru Anda serahkan ke dosen bab demi bab untuk mereka baca. Jadi ini yang banyak terjadi, Anda itu membuat dosen sakit kepala gitu. Saya juga melakukannya dulu, dan Anda sering memberi dosen itu tulisan-tulisan yang sebenarnya Anda pun belum pernah edit gitu. Jadi editing itu bisa lebih lama dari menulisnya. Karena di situ Anda merapikan tulisan-tulisan Anda. Ibarat Anda membangun rumah yang lama itu seringkali finishingnya. Nah, Anda harus sajikan ke dosen sesuatu yang sudah nyaman, sudah enak untuk dilihat gitu. Jangan barang mentah itu bikin mereka sakit kepala. Nah, yang berikutnya ini umum dialami oleh mahasiswa. Mereka merasa mood atau keinginannya untuk menulis berkurang secara signifikan karena sebenarnya mereka sudah tidak ada kuliah lagi. Sebagian besar hanya tinggal menulis skripsi, dan ini seringkali menjadi momok karena menyita mereka waktu mereka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, sekali lagi saya nggak punya tips yang jitu untuk mengatasi bagaimana mood, tapi kalau saya melakukannya dengan memaksa diri saya. Mood itu tidak tercipta dengan alamiah. Mood itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada ilham. Itu adalah sesuatu yang harus kita paksakan untuk diri kita sendiri. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi, luangkan waktu tiap hari, konsistensi yang lebih penting, bukan waktunya. Jadi konsistensi yang lebih penting. 3 jam konsisten itu lebih baik daripada 10 jam tapi tidak konsisten. Lebih baik lagi kalau 10 jam konsisten, tapi semua orang tentu susah. Maksimal 8 jam saja, seperti orang kerja, tapi Anda konsisten. Anda temukan waktu yang paling ideal dalam harian Anda, bisa malam, bisa pagi. Kalau saya biasanya pagi, karena itu lebih fresh. Jadi Anda temukan waktu ideal itu, dan kemudian Anda alokasikan waktu selama sekian jam untuk mengerjakan skripsi. Nah, itu tadi diskusi kita terkait dengan apa sebenarnya yang mengganggu atau menghambat mahasiswa
dalam membuat proposal dan menulis skripsi. Sengaja saya tidak sebutkan waktu surveinya karena kemudian angkatannya akan ketahuan. Tapi ini beberapa tahun yang lalu dan saya pikir tetap relevan untuk saat ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain video. Jangan lupa kalau Anda temukan ini bermanfaat, like, subscribe, dan share.